Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konatul Fikriya dengan NIM 43040210125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksistensialisme teori menurut Rollo May. Nah, sebelum masuk ke eksistensialisme itu apa, kita harus terlebih dahulu mengetahui atau terlebih dahulu tahu biografi dari Rollo May. Nah, nama asli Rollo May itu sendiri yaitu Rollo Reise May. Beliau lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio. Ketertarikan May pada psikologi tidak lepas dengan kehidupan keluarganya yang bermasalah dan hubungan orang tuanya yang tidak harmonis. May menderita penyakit tuberkulosis atau TBC dan terpaksa harus menghabiskan 3 tahun di sanatorium. May mengisi waktu-waktu kosongnya dengan membaca literatur Soren Kierkegaard yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap konsep kecemasan akan eksistensi manusia. Setelah May sembuh dari sakitnya, ia kemudian melanjutkan belajar psikoanalisis di White Institute bersama Harry Saxlivan dan Erich Fromm. Di tahun 1949, beliau mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University di usia yang ke-40 tahun. Pada tanggal 22 Oktober 1994, May meninggal di Tiburon, California dan meninggalkan istri beserta 3 anaknya. Selanjutnya adalah definisi dari eksistensialisme. Nah, para filsuf dan psikolog menginterpretasikan eksistensialisme dalam berbagai cara. Namun terdapat beberapa kesamaan elemen yang dimiliki oleh kebanyakan pemikir eksistensialis. Pertama, eksistensi ada sebelum esensi. Kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Ketiga, manusia mencari arti dari kehidupannya. Keempat, para eksistensialis berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Kemudian, para eksistensialis pada dasarnya anti-teoritis. Yang selanjutnya adalah konsep dasar menurut May. Yang pertama ada being in the world. Being in the world ini adalah kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup dan eksis. Tanda garis penghubung dalam istilah ini menunjukkan kemenyatuan objek dan subjek pribadi dan dunia. Yang kedua adalah non-being in the world, yaitu kesadaran yang pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan sesuatu yang menakutkan. Being in the world ini ada 3. Yang pertama adalah world atau lingkungan di sekitar kita, yaitu dunia objek dan benda akan tetap ada walaupun manusia tidak memiliki kesadaran. World adalah dunia alam dan hukum alam, termasuk dorongan biologis atau lapar dan fenomena alam atau kelahiran dan kematian. Teori Freud banyak berkutat dengan world. Yang kedua adalah mid-world, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Kita harus berhubungan dengan manusia sebagaimana manusia, bukan sebagai benda. Kriteria yang paling penting adalah bahwa desain orang lain dihargai. Teori Sullivan dan Rogers banyak berkutat tentang mid-world. Yang terakhir yaitu ancient world, yaitu hubungan kita dengan diri sendiri, sadar atas dirinya sendiri sebagai manusia dan memahami siapa diri kita saat berhubungan dengan dunia kebendaan dan dunia manusia. Orang yang sehat hidup dalam on-world, mid-world, dan edge-world secara bersamaan. Selanjutnya yaitu intensionalitas. Menurut May, intensionalitas merupakan kemampuan untuk membuat pilihan, mengimplementasikan
suatu landasan terstruktur ketika pilihan tersebut dibuat serta struktur yang memberikan arti pada pengalaman dan membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan. Intensionalitas adalah struktur dari arti dan makna yang memungkinkan manusia sebagai subjek untuk melihat serta mengerti dunia luar yang merupakan objek. Yang selanjutnya ada kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian atau care merupakan suatu proses aktif, kebalikan dari apatis. Kepedulian adalah kondisi ketika suatu benar-benar berarti. Kepedulian tidak sama dengan cinta, namun bersumber dari cinta. Untuk mencintai berarti untuk peduli, untuk menyadari kemanusiaan esensial dari orang lain, untuk menghormati perkembangan orang tersebut dengan aktif. Yang kedua ada cinta. May tahun 1953 mendefinisikan cinta atau love sebagai perasaan bagaimana terhadap kehadiran orang lain dan menegaskan nilai serta perkembangan dari orang lain tersebut seperti milik kita sendiri. Tanpa kepedulian tidak mungkin ada cinta, hanya sentimental kosong atau rangsangan seksual yang sementara. Kepedulian juga merupakan sumber dari keinginan. Yang ketiga ada keinginan. May tahun 1969 menyebut keinginan atau will sebagai kapasitas untuk mengatur diri seseorang supaya pergerakan dalam arah tertentu atau menuju suatu sasaran tertentu dapat terjadi. Selanjutnya ada kebebasan dan takdir. Yang pertama ada kebebasan. Kebebasan merupakan kemungkinan untuk berubah, walaupun manusia tidak tahu apa-apa saja perubahan yang dapat terjadi. Kebebasan memerlukan kemampuan untuk menaungi kemungkinan-kemungkinan yang berbeda-beda di dalam pikiran seseorang, walaupun pada saat itu belum terlalu jelas bagaimana seseorang harus bertindak. Yang kedua takdir. May 1981 mendefinisikan takdir sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing manusia. Takdir manusia yang utama adalah kematian, namun dalam skala kecil. Takdir manusia mencakup karakteristik biologis lainnya dan sebagai tambahan faktor psikologis dan budaya juga memiliki kontribusi atas takdirnya. Selanjutnya kekuatan mitos. Selama bertahun-tahun, May sangat memperhatikan dampak yang kuat dari mitos pada individu dan budaya. May berpendapat bahwa orang-orang di peradaban barat memiliki kebutuhan mendesak mengenai mitos. Oleh karena itu, kurangnya mitos untuk dipercaya, manusia pun berpaling pada agama. Ketergantungan obat-obatan dan budaya populer dalam usaha yang sia-sia untuk menemukan arti dari kehidupannya. Mitos bukanlah hal-hal yang salah, melainkan sistem kepercayaan yang disadari dan tidak disadari, yang memberikan penjelasan atas masalah sosial dan pribadi. Mitos adalah cerita-cerita yang menyatukan masyarakat. Selanjutnya adalah psikopatologi. May memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain, dan untuk membagi dirinya dengan orang lain. Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdirnya sehingga ia kehilangan kebebasannya. Orang tersebut mengembangkan gejala-gejala neurotik untuk melepaskan kebebasannya. Hal ini membuat coping lebih mudah bagi diri orang tersebut. Orang yang kompulsif mengadopsi rutinitas yang ketat sehingga membuat pilihan-pilihan baru menjadi tidak penting atau tidak dibutuhkan. Yang terakhir adalah psikoterapi. May tidak membangun aliran psikoterapi, namun ia banyak menulis mengenai psikoterapi. May menolak gagasan bahwa psikoterapi harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia menyarankan bahwa seharusnya psikoterapi membuat manusia menjadi lebih manusiawi, membantu manusia memperluas kesadarannya supaya dapat berada dalam posisi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan. May yakin bahwa tujuan psikoterapi adalah untuk membebaskan manusia. Menurut May, gejala-gejala neurotik hanyalah cara untuk melarikan diri dari kebebasan dan indikasi bahwa kemungkinan internal yang dimiliki oleh pasien tidak digunakan. Psikoterapi harus lebih terfokus pada membantu orang lain mengalami eksistensinya, dan gejala-gejala yang membebaskan hanyalah hasil samping dari pengalaman tersebut. Terima kasih, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai eksistensialisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.